Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, kondisi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan, dan pihak ketiganya. Oke wak geng, kali ini saya tidak memiliki topik yang akan saya bahas ataupun yang saya angkat, tetapi saya akan berusaha untuk memberikan suatu informasi berdasarkan kartu yang akan saya ambil nanti secara acak. Apakah informasi tersebut akan memberikan suatu gambaran terhadap batin kamu, manusia itu, atau pihak ketiganya? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonet, bisa saja tidak bersifat resonet. Semuanya saya serahkan terhadap pola pemikiran kamu. Semuanya saya serahkan terhadap kondisi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan memberikan suatu gambaran terhadap kondisi batin kamu, manusia tersebut, atau pihak ketiganya? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu isyarat atau berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini saya melihat dan saya merasakan ada satu bentuk pergerakan, tetapi bentuk pergerakan ini bukan berasal dari pemikiran, perasaan, ataupun dari batin, melainkan dari kondisi keuangan, yang dimana kondisi keuangan satu energi tersebut untuk saat ini benar-benar sedang tidak seimbang ataupun tidak stabil, yang seakan-akan kondisi keuangan itu habis karena dimanipulatif oleh seseorang.
yang seakan-akan keuangan itu tidak stabil karena terlalu mendominasi untuk memberikan suatu kenyamanan terhadap orang lain, sehingga tanpa disadari keuangan itu mengalir seperti air. Kalau saya mencoba untuk mengarah sedikit dan berbicara terhadap pihak lain, serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu gambaran yang dimana gambaran tersebut apabila memiliki materi, materi tersebut habis untuk difoya-foyakan, habis untuk bersenang-senang, dan habis untuk menikmati berbagai sentuhan kulit. Ya, bisa saya kategorikan pihak lain seperti orang yang membuang materi tetapi tidak memiliki tujuan, hanya untuk kepuasan saja. Lebih banyak menghabiskan materi terhadap orang lain daripada memberikan materi terhadap orang yang memberikan suatu ketulusan. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap posisi energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap posisi energi manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap diri kamu. Dimana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun kondisi batin kamu, sepertinya ketiga aspek yang saya katakan tadi, apabila diri saya mencoba untuk flashback kembali bagaimana hubungan asmara kamu di masa lalu, hubungan asmara kamu itu seakan-akan terlalu memberikan diri kamu suatu ekspektasi tinggi. Kamu terlalu berhayal di dalam hubungan asmara kamu, di mana hubungan asmara kamu itu agar memberikan diri kamu suatu ketenangan ataupun suatu kebahagiaan ataupun suatu kenyamanan. Kamu terlalu konsen. Akibatnya apa? Dari perbuatan diri kamu ketika diri kamu terlalu konsen untuk mengurus dan memprioritaskan hubungan kamu tersebut. Akibatnya cuma satu yang saya lihat, geng. Tanpa kamu sadari dan tanpa kamu ketahui, keuangan kamu itu habis begitu saja. Habis bukan kamu yang menikmati, tetapi orang yang kamu prioritaskan yang menikmati keuangan kamu. Yang dimana ketika manusia itu menikmati keuangan kamu merasa miskin. Tanpa kamu sadari, kamu memberikan berbagai kemewahan, kamu memberikan berbagai kestabilan, tetapi kemewahan yang kamu berikan terhadap orang yang kamu prioritaskan, seakan-akan itu tidak dia anggap. Itu tidak dia pedulikan, malah bisa saja orang yang kamu prioritaskan itu memutarbalikkan kondisinya, memutarbalikkan yang seharusnya fakta menjadi opini, opini yang menjadi fakta.
Dia yang memberikan materi terhadap diri kamu, kamu yang menghabiskan materi yang dia berikan. Itu yang saya lihat, Wak Geng, dalam kondisi diri kamu ketika diri kamu membina suatu hubungan asmara. Saya tidak tahu apakah perkataan saya ini kamu membenarkan atau tidak. Kalau memang perkataan saya tadi bisa kamu benarkan secara logika kamu, silakan angkat. Tetapi kalau tidak, tidak usah kamu angkat. Dan jangan paksakan terhadap kondisi energi kamu agar perkataan saya tadi bisa bersifat resonate ataupun tidak resonate. Page of Pentacles, yang seharusnya diri kamu memiliki kelimpahan materi. Kelimpahan materi itu hilang, dikuras, habis, dimanfaatkan oleh orang yang kamu prioritaskan. Saya tidak bisa menyalahkan diri kamu, karena yang namanya hubungan pasti saling memberikan dan pasti saling menerima. Tetapi kenyataannya terlalu banyak diri kamu memberi daripada menerima. Terlalu banyak diri kamu menghabiskan daripada mendapatkan. Terlalu banyak sesuatu hal yang dicoba oleh manusia tersebut agar bisa menarik kondisi keuangan kamu itu melalui rayuan. Ya, bisa saja saya kategorikan kamu boros, tetapi keborosan kamu itu bukan kamu yang menikmati, orang lain. Orang lain dalam arti pasangan kamu. Ini dia, Page of Pentacles. Hanya kemiskinan yang kamu dapatkan untuk saat ini. Kemiskinan kamu itulah yang membuat pemikiran kamu bagaimana caranya untuk saat ini saya mengembalikan kondisi keuangan saya. Ini dia, Wak Geng. Dan kalaupun diri saya berbicara dari sisi lain, kartu yang saya pegang ini pun masih bisa berbicara secara positif. Masih bisa berbicara positif terhadap diri kamu, tetapi kondisi tersebut kondisi yang berasal dari pekerjaan. Berasal dari pekerjaan, Wak Geng. Yang dimana kalaupun diri kamu menunggu suatu jenjang karir ataupun yang masih belum memiliki pekerjaan, kartu yang saya pegang ini ada tawaran yang akan kamu terima. Begitu juga terhadap kondisi hubungan bisnis kamu. Dan begitu juga terhadap penjualan aset kamu. Ini secepatnya akan kamu dapatkan suatu kabar baik. Kabar baik yang akan membuat diri kamu bangkit dari kondisi kemiskinan kamu tersebut. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu yang saya pegang ini terhadap kondisi energi manusia tersebut, sepertinya, Wak Geng, dalam waktu dekat atau memang baru-baru ini manusia tersebut memberikan diri kamu suatu komunikasi. Atau kalaupun tidak memberikan suatu komunikasi, Page of Wands, seseorang yang memegang satu koin. Koin ini kalau saya tarik dari kondisi perasaan, manusia ini akan memberikan diri kamu suatu tawaran. Tawaran dalam arti untuk memperbaiki. Tawaran dalam arti untuk meninggalkan sesuatu hal yang sedang dia jalankan. Tawaran untuk memberikan diri kamu berbagai kebutuhan atau tanggung jawab. Tetapi kembali terhadap diri kamu. Apakah diri kamu menerima tawaran tersebut?
atau mungkin diri kamu sudah merasa nyaman dengan kesendirian kamu dan kamu tidak mau diganggu oleh orang yang sudah menyakiti diri kamu. Saya rasa dalam waktu dekat ada perencanaan dia akan segera memberikan diri kamu suatu komunikasi atau bertemu terhadap diri kamu. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Wheel of Fortune. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Wheel of Fortune. Di mana kemunculan kartu The Wheel of Fortune ini, kalau saya mengarahkan terhadap kondisi energi kamu, sepertinya ada sesuatu hal ini yang saya lihat kamu menunggu. Seperti menunggu hasil dari apa yang selama ini kamu rencanakan. Seperti orang yang menunggu, yang dimana diri kamu ini menunggu, membuat pemikiran kamu kacau. Seharusnya, Wak Geng, walaupun diri kamu menunggu, walaupun diri kamu masih berharap dari perencanaan kamu tersebut, kamu harus bisa yakin dan optimis. Karena The Wheel of Fortune ini akan berbicara terhadap diri kamu dari segala bidang aspek, apapun itu akan kamu dapatkan sesuai dengan keinginan kamu. The Wheel of Fortune, perubahan, kesempatan, perkembangan, pergerakan, keberuntungan. Tetapi dengan syarat, kamu jangan gelisah. Kamu jangan berpikiran overthinking. Saya paham dan saya mengakui kondisi keuangan kamu untuk saat ini di luar dari harapan kamu. Sehingga diri kamu berupaya untuk melakukan segala cara agar kondisi keuangan kamu itu bisa pulih kembali. Kamu jangan terlalu gelisah, itu akan secepatnya pulih kembali, Wage. Dengan syarat jangan gelisah. Itu dia. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu The Wheel of Fortune terhadap kondisi energi manusia tersebut, tidak berbeda jauh terhadap diri kamu, tetapi berbeda versi. Versi yang dimana manusia itu dalam kondisi perasaan. Perasaan yang seakan-akan ingin memberikan diri kamu suatu tawaran, tetapi perasaan itu seakan-akan masih ketakutan, masih gelisah untuk memberikan diri kamu suatu tawaran, apakah kembali atau tidak. Karena The Wheel of Fortune ini seakan-akan memberikan anggapan terhadap pemikiran dia, yang dimana anggapan itu seperti nasib atau takdir, yang dimana nasib atau takdir tersebut berpikiran overthinking. Ya, siapa tahu nasib tersebut tidak bisa lagi berbahagia terhadap diri kamu. Ya, siapa tahu takdir saya bukan terhadap diri kamu. Seperti itu yang dia anggap di dalam pemikiran dia. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The High of Priestess. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The High of Priestess. Di mana kemunculan kartu The High of Priestess ini seakan-akan memberikan suatu gambaran terhadap diri saya, yang dimana gambaran tersebut lebih mendominasi terhadap manusia itu. Kenapa? Karena saya mengategorikan manusia ini terlalu bodoh, terlalu dangkal pemikirannya, dan terlalu ibarat berhati-hati. Bodoh dalam arti pergi meninggalkan diri kamu,
tetapi ingin memberikan diri kamu suatu tawaran agar bisa kembali. Itu yang saya lihat, Wak Geng. Ibarat ludah yang pernah dia buang, ingin dia jilat kembali. The height of brightness. Sebenarnya manusia ini sedang mencari seseorang yang dimana seseorang ini bisa memberikan diri dia suatu pencerahan, yang dimana pencerahan itu mengarahkan manusia ini apa yang harus saya lakukan. Batin saya masih terkoneksi, tetapi batin ini secara tidak langsung membuat diri saya ketakutan untuk kembali terhadap kondisi di masa lalu yang sudah saya tinggalkan. Ini Dewa Geng, seakan-akan manusia ini mengikuti pergerakan intuisinya. The height of brightness secara tidak langsung. Kita lihat kartu berikutnya, Page of Wands. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu Page of Cups. Page of Cups yang dalam arti seseorang yang memegang satu tongkat, satu cawan. Kalau saya mencoba untuk menarik cawan tersebut, saya tidak tahu harus berbicara apa. Kalau diri saya berbicara terhadap hal positif, belum tentu diri kamu mampu untuk menerima perkataan saya tadi. Kalau saya berbicara dari hal negatif, belum tentu juga diri kamu bisa menerimanya. Kenapa saya mengatakan hal tersebut, Wak Geng? Page of Cups ini seperti ingin kembali, di mana kembali sudah membersihkan berbagai pemikiran yang negatif. Kelahiran ibarat anak bayi yang dilahirkan, di mana bayi tersebut dilahirkan secara bersih. Seperti itulah kondisi energi manusia tersebut. Ingin kembali terhadap diri kamu, di mana manusia ini ingin kembali karena diri dia sedang membenahi seluruh sifat dan karakternya dan berusaha untuk meninggalkan orang yang berada di samping dia. Karena secara tidak langsung, orang yang berada di samping dia itu hanya sekedar memberikan diri dia suatu emosi batin yang penuh dengan konflik, penuh dengan kegelisahan dan kemiskinan. Makanya dia berusaha, bagaimanapun caranya saya harus pergi dari kehidupan bersama orang lain ini. Itu dia, Wak Geng. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Knight of Pentacles. Nyamuk ini apa sih kau, nyamuk ah? Ada-ada aja kau, nyamuk. Muncul kartu Knight of Pentacles. Di mana kemunculan kartu Knight of Pentacles ini, seseorang yang menaiki kuda sambil memegang satu koin dan kuda. Kalau saya menggabungkan antara kuda dengan koin tersebut, saya rasa manusia ini masih fokus untuk diri kamu. Dan saya rasa di luar dari kondisi energi manusia tersebut, sepertinya diri kamu pernah mendapatkan suatu bantuan dari seseorang ini. Seseorang yang secara tidak langsung merasa nyaman terhadap diri kamu, tetapi diri kamu menganggap seseorang itu tidak lebih dari teman atau yang lain.
Knight of Pentacles, yang seakan-akan kalaupun diri saya mengarahkan terhadap kondisi energi manusia tersebut, manusia ini sedang berusaha untuk memahami dan menyalahkan diri dia sendiri. Ibarat belajar dalam kondisi yang pernah dia hancurkan, yang membuat kondisi batin dia tertekan untuk saat ini. Itu dia, Wak geng. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul muncul kartu King of Pentacles, Raja Materi, Raja Duit, Ratu Materi, dan Ratu Duit. Kalau saya King of Pentacles, yang seakan-akan kartu ini berbicara terhadap diri kamu. Ada suatu kenyamanan yang akan kamu dapatkan dalam waktu dekat, tetapi kenyamanan ini bukan dari manusia tersebut yang memberikan diri kamu suatu tawaran, tetapi dari orang lain. Di saat manusia ini akan memberikan diri kamu suatu tawaran, disitulah energi baru kamu akan datang dan memberikan diri kamu suatu komitmen. Koin, dan koin. Sepertinya The Wheel of Fortune ini akan mengarah terhadap diri kamu secara tidak langsung. Keberuntungan secara keuangan semua ini, Wak geng. Ini dia, Wak geng. Oke, Wak geng. Hanya itu yang bisa saya berikan informasinya terhadap diri kamu. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.